Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Maya Sreni dengan NIM 1801313. Pada mata kuliah hari ini, Kepemimpinan Bisnis, saya akan mempresentasikan bab 12 mengenai perubahan organisasi. Pembahasan pada hari ini ada 9 ya. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, perspektif tentang perubahan, yang ketiga, perubahan organisasi, yang keempat, konsep perubahan organisasi, yang kelima, diagnosis perubahan organisasi, yang keenam, konflik perubahan organisasi, yang ketujuh, hal yang dapat diubah oleh pelaku perubahan, yang kedelapan, penolakan terhadap perubahan, dan yang terakhir, penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Nah, sebelumnya, dalam mempelajari perubahan organisasi ini dapat dilakukan pada 3 tingkatan. Yang pertama, perubahan dalam diri individu, yang kedua, perubahan dalam lingkungan kerja, dan yang terakhir, perubahan organisasi secara keseluruhan. Perubahan pada dasarnya menjadikan sesuatu yang ada saat ini menjadi sesuatu yang baru yang diinginkan. Maka diperlukan diagnosis yang setidaknya dapat mencakup 4 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini? Yang kedua, apa yang akan terjadi di masa mendatang jika perubahan tidak terjadi? Yang ketiga, apa yang diinginkan oleh anggota tentang kondisi yang akan datang? Dan yang terakhir, bagaimana perubahan dilakukan dari kondisi saat ini ke kondisi ideal di masa mendatang. Lalu masuk ke perspektif tentang perubahan. Jadi perubahan ini merupakan hal yang selalu terjadi di mana saja, bersifat universal. Reaksi yang dikeluarkan pada perubahan pun berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan adalah proses perubahan, reaksi terhadap perubahan, dan cara manajemen reaksi tersebut secara efektif perlu dicermati oleh pimpinan puncak organisasi. Lalu dalam perubahan organisasi ini ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan individu, kerja, dan organisasi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini bisa karena perubahan individu, karena motivasi dan keinginan individu untuk berubah, sedangkan dari faktor eksternalnya itu perubahan individu karena tuntutan keluarga atau lingkungannya. Nah, kalau perubahan kerja dan organisasi terjadi karena faktor internal seperti tuntutan untuk berubah, sementara itu kalau dari faktor eksternalnya karena pengaruh ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan persaingan antar perusahaan, baik pada lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Lalu poin kedua itu ada perlawanan terhadap perubahan. Perlawanan terhadap perubahan terdiri dari tingkah laku karyawan yang didesain untuk tidak mempercayai, menunda, dan mencegah implementasi dari perubahan kerja. Karyawan melawan adanya perubahan kerja karena keamanan, interaksi sosial, status, kompetensi, dan kepercayaan dirinya yang terancam. Lalu yang poin ketiga ada tahapan perubahan. Tahapan perubahan ini ada 3. Yang pertama ada pencairan atau unfreezing, yaitu ide-ide dan praktik yang sudah berlaku perlu dihilangkan dan diperkenalkan ide-ide dan praktik yang baru. Kadang-kadang langkah untuk menghilangkan ide-ide lama sama sulitnya dengan mempelajari ide-ide baru. Lalu poin yang kedua ada perubahan atau change, yaitu tahapan di mana ide-ide dan praktik baru mulai dipelajari. Proses ini meliputi membantu pemikiran karyawan, alasan-alasan, dan penampilan dengan cara-cara baru. Tahap ini adalah saat-saat yang membingungkan tanpa arah yang jelas, beban yang berlebihan, dan kekecewaan. Selain itu, tahap ini juga dipenuhi dengan harapan-harapan, penemuan-penemuan baru, dan kenikmatan baru. Lalu yang terakhir itu pembekuan ulang atau refreezing, yang artinya apa yang telah dipelajari diintegrasikan ke dalam praktik nyata agar ide-ide baru dapat diterima secara intelektual. Maka praktik baru harus disatukan ke dalam tingkah laku karyawan sehari-hari. Selalu mengetahui prosedur baru apa saja yang tidak cukup untuk meyakinkan kegunaannya. Lalu ada cara membangun perubahan. Jadi perubahan seharusnya tidak mengganggu sistem sosial yang berlaku, karena bila perubahan itu mengancam kelompok akan cenderung mendapatkan tantangan dari anggotanya. Maka selain cara-cara yang tadi, itu ada beberapa cara ya untuk
membangun perubahan. Yang pertama, menyediakan alasan untuk perubahan. Perubahan akan lebih baik karena alasan objektif daripada alasan personal dari manajer. Lalu yang kedua, ada partisipasi yang dapat menjadi cara mendasar untuk membangun dukungan untuk berubah. Lalu yang ketiga, berbagi penghargaan yang berarti dalam situasi perubahan. Jadi bagaimana karyawan bisa merasa terlibat dalam perubahan ini, mendapatkan benefit apa gitu dari perubahan yang akan terjadi. Lalu yang keempat, komunikasi dan pendidikan atau pelatihan merupakan hal yang esensial untuk mendapatkan dukungan terhadap perubahan. Yang kelima, merangsang kesiapan karyawan agar karyawan menyadari perlu adanya perubahan. Lalu yang terakhir, bekerja dengan sistem secara menyeluruh. Lalu ada poin kekuatan untuk perubahan. Jadi sebuah organisasi akan dihadapkan pada lingkungan yang dinamis dan berubah dengan kemudian menuntut agar organisasi tersebut berubah. Sumber daya manusia juga harus berubah dalam mempertahankan angkatan kerja yang beragam. Dalam mengubah sumber daya manusia tersebut, suatu perusahaan harus mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya. Jadi untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja ini bisa menggunakan teknologi, kejutan ekonomi, kecenderungan sosial, dan perkembangan politik global. Lalu poin yang terakhir itu mengelola perubahan terencana. Jadi perubahan organisasi yang terencana memperjelas apa yang akan diubah, memberikan tujuan, mengontraskan urutan perubahan, juga mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab dalam mengutarakan perubahan terencana dari suatu organisasi. Lalu masuk ke konsep perubahan organisasi. Jadi dari konsep perubahan organisasi ini terdapat 3 pandangan. Yang pertama, pada hakikatnya target perubahan organisasional adalah birokrasi yang digunakan sebagai alat administrasi dan sebagai instrumen kekuasaan dan pengaruh. Lalu yang kedua, perubahan organisasi harus melalui cara demokrasi dan liberalisasi. Dan yang ketiga, organisasi dan manajemen dapat mengenali gap antara situasi yang ada dengan yang diharapkan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang biasa digunakan, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan anggota organisasi. Lalu ada diagnosis perubahan organisasi. Untuk menyusun suatu perencanaan perubahan perlu dilakukan suatu diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi dapat dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan maupun dengan bantuan pihak luar. Mendiagnosis organisasi dengan memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka dapat dipandang melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama, organisasi secara keseluruhan. Jadi, cara memandang organisasi secara keseluruhan ini termasuk bagaimana bentuk perusahaan, struktur, mekanisme, sumber-sumber yang digunakan dalam organisasi. Lalu yang kedua, ada kelompok kerja atau unit ataupun bagan. Kelompok-kelompok kerja yang ada pada organisasi berikut struktur interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Lalu yang ketiga, individu, yaitu pribadi-pribadi dalam organisasi termasuk kewajiban individu dalam organisasi. Lalu ada konflik perubahan organisasi. Dalam melakukan perubahan ke arah pengembangan organisasi ini tidak luput dari timbulnya berbagai problem yang justru dapat membahayakan kelangsungan organisasi. Problem pengembangan juga merupakan salah satu problem pelik yang harus dipecahkan oleh para manajer. Karena bukan saja organisasi yang perlu dikembangkan, tetapi pula manusia di dalam organisasi tersebut perlu pula diikutsertakan dalam pengembangan organisasi dalam rangka usaha menghadapi pihak saingan dan tuntutan lingkungan. Salah satu masalah penting yang dapat terjadi dalam perubahan dan pengembangan organisasi adalah konflik. Problem konflik itu tidak dapat dihindari dalam organisasi. Dengan kata lain, konflik pasti terjadi dalam organisasi karena konflik bersifat alamiah. Lalu, hal apa saja sih yang dapat diubah oleh pelaku perubahan? Yang pertama, para pelaku perubahan mempunyai pilihan perubahan yang dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, mengubah struktur, yang kedua, mengubah teknologi, yang ketiga, mengubah setting fisik, dan yang
keempat, mengubah orang. Jadi dalam mengubah struktur ini, struktur organisasi ini kan didefinisikan sebagai tugas-tugas yang secara formal dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Agen perubahan dapat mengubah satu atau lebih unsur utama dalam desain organisasi. Misalnya, tanggung jawab departemental dapat digabung, lapisan vertikal dihilangkan, dan rentang kendali dilebarkan untuk membuat organisasi itu lebih datar dan kurang birokratis. Lalu untuk yang mengubah teknologi, jadi kebanyakan dari studi yang dini dalam manajemen dan perilaku organisasi menangani upaya-upaya yang diarahkan pada perubahan teknologi. Pada perubahan abad ke-19 sampai dengan ke-20 misalnya, manajemen ilmiah mengupayakan pelaksanaan perubahan yang didasarkan pada studi waktu dan gerakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Jadi, faktor-faktor kompetitif atau inovasi di dalam suatu industri sering menuntut agen perubahan. Misalnya, banyak perusahaan aluminium yang telah memodernisasi secara mencolok, pabrik mereka menjadi bersaing lebih efektif. Lalu, otomatisasi diperlukan karena untuk perubahan teknologi yang menggantikan orang dengan mesin itu dimulai dalam revolusi industri dan berlanjut sebagai suatu pilihan perubahan sampai sekarang. Lalu ada mengubah setting fisik. Jadi tata letak kerja hendaknya tidak merupakan kegiatan yang acak. Lazimnya dengan seksama manajemen mempertimbangkan tuntutan kerja, persyaratan interaksi formal, dan kebutuhan sosial ketika mengambil keputusan mengenai konfigurasi ruang, desain interior, penempatan peralatan, dan hal yang serupa lainnya. Jadi bukti menunjukkan bahwa perubahan setting fisik ini tidak dengan seringnya mempunyai dampak yang besar pada kinerja organisasi maupun individu, tetapi perubahan itu dapat membuat perilaku karyawan tertentu lebih mudah atau lebih sukar untuk berprestasi. Dengan cara ini, kinerja karyawan dan organisasi dapat ditingkatkan atau dikurangi. Lalu yang terakhir, mengubah orang. Bidang terakhir pada tempat agen perubahan beroperasi adalah membantu individu dan kelompok dalam organisasi itu untuk bekerja sama secara lebih efektif. Jadi lazimnya kategori ini mencakup perubahan sikap dan perilaku anggota organisasi lewat proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Lalu ada poin penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan merupakan hal yang biasa terjadi. Munculnya penolakan terhadap perubahan dapat disebabkan oleh yang pertama, kebiasaan, yaitu jika kebiasaan sudah terbentuk, hal itu memberikan kenyamanan dan kepuasan. Jadi ketika kita sudah ada di comfort zone, biasanya kita males untuk menghadapi hal yang baru. Ketika ada perubahan kan harus adaptasi lagi. Jadi keluar dari zona nyaman itu sulit ya. Lalu ada keselarasan. Keselarasan itu orang-orang menyukai keselarasan dengan kebiasaan dan mengharapkan cara-cara berperilaku berdasarkan kebiasaan tersebut. Ini masih masih nyambung sama yang tentang kebiasaan itu. Segala sesuatu yang baru akan mengganggu karena harus adaptasi lagi. Lalu adanya ancaman. Ancaman ini perubahan di dalam organisasi mungkin menimbulkan ancaman. Orang-orang khawatir karena mereka melihat perubahan akan membahayakan mereka, bukan untuk kebaikan mereka. Mereka menyadari kemungkinan hilangnya uang, keamanan, atau status. Lalu adanya kesalahpahaman. Orang-orang sering salah memahami maksud dari perubahan dan percaya bahwa hal tersebut akan lebih banyak merugikan mereka daripada menguntungkan. Lalu yang terakhir, adanya pandangan yang berbeda. Orang mungkin berbeda penilaian sesuatu keadaan dari manajer mereka dan lebih memperhatikan biaya daripada manfaat. Tuh, sebenarnya penolakan ini udah dibahas ya, mirip-mirip lah sama yang kemarin sudah dipresentasikan di budaya organisasi tentang perubahan juga. Lalu adanya penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Jadi penolakan terhadap usulan perubahan merupakan suatu petunjuk bagi manajer bahwa ada sesuatu yang salah dengan usulan yang telah dibuat dalam penyajiannya. Oleh karena itu, manajer perlu menentukan sebab nyata penolakan dan kemudian mengatasinya dengan cara yang tepat. Ada 6 penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Yang pertama itu adanya pendidikan dan komunikasi. Salah satu cara untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan dengan menginformasikan perubahan-perubahan yang direncanakan dan kebutuhan akan perubahan sedini mungkin. Lalu yang kedua, adanya partisipasi dan keterlibatan. Bila ada penolak potensial dilibatkan dalam perancangan, dapat dikurangi ataupun dihilangkan.
Yang ketiga, kemudahan dan dukungan. Pemudahan proses perubahan dan pemberian dukungan kepada mereka yang terlibat merupakan cara lain manajer dapat menangani penolakan. Program-program pendidikan dan pelatihan, pelonggaran waktu, serta periode sulit, dan penawaran dukungan emosional serta pengertian dapat membantu. Yang keempat, negosiasi dan persetujuan. Teknik lain adalah negosiasi dengan para penolak potensial. Yang kelima, manipulasi dan bekerja sama. Jadi, para manajer menjauhkan individu atau kelompok dari penolakan perubahan. Mereka dapat memanipulasi para karyawan melalui pemberitaan informasi secara selektif atau melalui penyusunan urutan kejadian dengan sengaja. Atau mereka dapat bekerja sama dengan individu melalui orang kunci dalam suatu kelompok melalui pemberian peranan kepadanya dalam perancangan atau pelaksanaan proses perubahan. Lalu yang terakhir adanya paksaan eksplisit dan implisit. Jadi para manajer dapat memaksa orang-orang yang menerima perubahan dengan berbagai ancaman eksplisit atau implisit dalam bentuk kehilangan pekerjaan, penundaan promosi, dan sebagainya. Manajer juga dapat memecat atau memindahkan para karyawan yang menentang perubahan. Tapi ini merupakan alternatif yang paling terakhir gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.